everyone, welcome back to Skin Dewi Acne Freedom Campaign. Saya dengan Dewi Kau. Hari ini masih lanjut ngobrolin food diary atau trigger food. Nah, hari ini I wanna take it to the next stage. Jadi hari ini aku mau bahas tentang let's say banyak juga soalnya yang datang consultation itu problem let's say jerawat, and usually they have some kind of issues dengan either pencernaan atau sakit ma atau asam lambung, ya masih di seputaran situlah gitu. So if this is you, this is what I would recommend, terutama yang itu ya, yang asam lambungnya tinggi ya. This is what I would recommend. So first of all, nonton video interviewku sama Dr. Sarah karena di sana ada beberapa tips. Nah, yang kedua, some tips for you di sini adalah look at your food intake. Kan kemarin udah dibikin food diary kan. So I'm gonna upload table ini yang bisa kelihatan makanan ini tuh strongly acidic atau strongly alkali atau acidic dan yang lain-lainnya. So you can see dari hari-hari yang kamu makan di food diary kamu tulisin misalkan acidic atau alkali atau strongly acidic, ditulisin aja kode-kodenya itu. Dan kamu bisa lihat petanya kamu selama makan whatever, seminggu, 2 minggu, sebulan, lebih banyak di mana? Apakah lebih banyak di acidic atau lebih banyak di alkali? Kalau misalkan kamu lebih banyaknya di acidic and kamu punya sakit asam lambung, sakit ma, then you know why, karena semua makanannya tuh asam. That's why harus dinetralin dengan alkali. Alkali itu basah, kalau acidic itu asam ya. Nah, jadi you have to neutralize it. Nah, jadi table-nya ini, it really helps for you to choose your food. Biar kita tahu cara membalance-nya tuh gimana sih gitu. Karena life is about balance. Kalau kebanyakan di satu hal juga nggak bagus, kedikitan juga nggak bagus. So it's about balance. I'm not saying that kamu nggak boleh seumur hidup nggak boleh makan acidic food lagi. You do need the acid juga, karena tanpa acid kamu juga nggak bisa digest. So you do need it. Tapi kalau misalkan kebanyakan juga nggak bagus, malah jadi penyakit kan. That's why you have to balance it. So look at your table sekarang. Lalu look at this, aku akan uploadin semua gambar-gambar ini. By the way, ini aku ambil dari buku namanya The Eczema Diet, buku The Eczema Diet, dan I took it from there, resourcesnya, and study your food intake. So saranku, most of the time semua orang pola makannya itu sangat acidic, soalnya daging itu acidic. Most of the rice, karbohidrat, hampir kebanyakan itu acidic. Jadi kalau misalkan kita mau alkali itu bener-bener harus, you have to really look at it dan dipilih baik-baik gitu. Most of the vegetables, sayur-sayuran itu kebanyakan alkali. Tapi sayangnya banyak orang yang kurang makan sayur. That's the problem. Makan sayurnya mungkin cuma 3 helai atau 3 batang sayur, tapi makan yang lain-lainnya daging, nasi dan yang lain-lainnya tuh bisa sebakul gitu. Jadi kan nggak balance kan, acidicnya banyak, alkalinya dikit. It's not balance. Saranku adalah kalau misalkan kamu punya masalah ini mau diperbaikin, you should really increase makanan yang alkali ini. Bisa dilihat di table apa aja pilihannya, dikurangin yang acidic ini. Terus aku juga ada satu klien dulu yang pernah aku kasih advice, which is dia juga nggak gitu doyan makan sayur. So what you can do is biar mempermudah, tiap hari minum jus sayur lah. Pagi bangun perut kosong langsung minum jus sayur. Sayurnya apa? You can mix and match. Kayak misalkan di table ini you can see which one yang strongly alkali kan. Let's say seledri is really good, beetroot, dan there are more. Tinggal dipilih aja. Pilih beberapa jenis sayur, so you have a variety, karena lebih bagus juga ada variasi. Lalu kalau misalkan gak doyan rasanya, you can always add some fruits, misalkan buah apa supaya rasanya nggak, not so bad. Tentu kalau bisa pilih buah-buahan yang lebih alkali kalau bisa. Kalau nggak bisa, then mungkin jangan terlalu banyak aja. Jadi porsi sayurnya harus lebih banyak daripada porsi buahnya gitu. Lemon is also another one. Jadi aku juga selalu recommend orang untuk minum infused lemon water. Kalau aku personally I prefer kayak gini. Jadi lemonnya itu bisa dipotong, aku squeeze, jusnya dimasukin ke dalam airnya, and then si kulit-kulitnya aku masukin juga untuk di-infuse, and then dibawa aja dalam botol minum, misalkan diminum pelan-pelan selama seharian. So definitely kalau kamu punya masalah dengan asam-asam,
this is a really good way to handle it, dan I can assure you kalau rutin kayak begini perut kamu pasti akan mendingan banget. Aku ada beberapa klien yang bahkan problem yang cukup parah pun juga dia cerita setelah awalnya dia nggak bisa minum jusnya kayak begini, dia bilang lambungnya langsung sakit. Tapi pelan-pelan dosis lemonnya tuh di awalnya sedikit banget gitu, terus lama-lama ditambahin, dan setelah 2 minggu kalau nggak salah dia bilang dia udah stop minum obat mahnya dan udah nggak pernah sakit dia bilang, dan kulitnya juga lebih cepat banget clear up-nya. Tadi dia jerawatan banyak banget di pipinya gitu. So this really does work. You really are what you eat. Nah, terus selanjutnya yang aku mau bahas juga in this episode is kalau teman-teman punya masalah di pencernaan, tadi let's say susah buang air besar. Nah, seharusnya tuh semua orang at least setiap hari itu bisa buang air besar, let's say sekali lah gitu. Aku pernah tempo hari consult with another client, dan tempo hari tuh pas dilihat mukanya tuh jerawatnya tuh kayak penuh banget, banyak banget, dan itu semua satu muka gitu. Lalu gede-gede dan banyak yang keluar isinya bisulan kayak gitulah. Terus akhirnya pas ditanya kan, gimana BAB kamu lancar gak? Nah itu terus dia bilang, ya itu sih katanya memang agak susah. Jadi dia itu kalau nggak salah bisa kadang seminggu sekali, kadang lebih dari seminggu baru sekali gitu. So that's definitely bad. Ada juga yang dibilang, oh aku masih oke kok, tapi pas ditanya ternyata 3-4 hari baru sekali gitu. That's also bad. Terus ada lagi yang bilang, oh aku lancar banget kok, dia bilang sehari bisa 3 kali. Nah itu juga tanda tanya, karena semakin banyak juga bukan berarti tambah bagus ya. Jadi pas yang tambah banyak, misalkan sehari dia berapa kali itu, pas ditelusuri lagi ternyata dia punya food sensitivity. Kayak misalkan orang yang istilahnya lactose intolerance, begitu minum susu langsung keluar gitu. That's not good. Itu jangan ditambahin diminumin gitu. That's not good, karena itu akan memicu inflamasi nantinya. Jadi kebanyakan juga nggak bagus, kekurangan juga nggak bagus. So what do you need to do? Kalau misalkan kamu ternyata terlalu sering, terlalu gampang, itu artinya you have to watch out. Berarti ada sesuatu makanan yang kamu sensitif, jadi kamu lebih cepat keluarnya. So you have to watch out for that. Nah harus diperhatikan makanannya tuh apa. So some ways that you can tell adalah selain dia langsung keluar, kadang juga berasa feeling of bloated misalkan, atau kembung, bloated, terus gassy, kayak suka sendawa, tahu-tahu kentut. Nah ini semua adalah tanda-tanda bahwa badan kamu tuh tidak bisa mendigest makanannya itu, sehingga dia mengeluarkan gas-gas ini. So kalau kamu mengalami simptom-simptom seperti itu, langsung cek ke food diary, barusan makan apa, karena ini biasanya lumayan cepat. Dokter Sarah juga jelasin tentang ini. Jadi kalau misalkan kamu habis makan, nggak lama kemudian kamu langsung bloated, berarti kamu tidak punya cukup enzim untuk mencerna dan memproses makanan-makanan tersebut. Tapi let's say kamu sudah makan dan sudah berapa jam kemudian baru berasa bloated, itu artinya kamu punya perut, punya microbiome-nya itu kurang banyak untuk digest makanan yang sudah di dalamnya itu. So it's two different things. Nah jadi what does that mean? It means that kalau misalkan kamu lebih gampang bloated, habis makan cepet bloated, langsung kentut-kentut, langsung burping, nggak enak gitu, perutnya kadang nggak enak gitu ya. That means di saat itu makanan yang barusan kamu makan itu kamu susah digest. So what you can do is kamu bisa dibantu dengan enzymes misalkan. Terus kalau let's say sebaliknya, let's say sudah berapa jam baru mulai bloated dan kentut-kentut dan segala macam, it means you need to take more probiotics. Kalau saranku sih awal-awal kalau kamu memang punya masalah sama pencernaan, take both. Karena biasanya kalau sudah dimakan dua-duanya, BAB-nya pun pertama lebih lancar. Usually that's what happens. Dan please stop taking any stimulus. Stimulus itu kayak misalkan, oh saya harus minum kopi dulu baru pup, atau saya harus minum teh ini dulu baru pup, atau whatever it is lah. Itu harus di stop karena you're not helping your body at all. Dengan ditambah stimulus itu malahan kita punya perut ususnya malah tambah males. Soalnya kan gak usah kerja aja dia udah bisa keluar. Jadi ya udah ngapain dia kerja lagi gitu. So please stop. Dan kita mau merangsang si ususnya itu untuk bekerja lagi supaya sehat, karena harusnya kan ususnya aktif. Nah, selain dari itu, what you can do is juga tentunya dari pola makannya. Dari pola makannya,
makanan yang bagus, prebiotiknya, probiotiknya, what is that? Kayak contohnya makanan fermentasi. Makanan fermentasi is filled with good bacteria. Contohnya apa aja sih? Kombucha misalkan, apalagi kefir, yogurt. Kalau orang yang nggak punya masalah dengan dairy, you can try kefir atau yogurt. Tapi makannya yang nggak pakai gula punya ya, jangan yang udah ditambahin gula, flavoring dan bla 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 gitu. Jangan yang kayak gitu, yang masih pure banget. And then you can also try sauerkraut. Di sini nggak banyak sih sauerkraut, kimchi, apapun juga yang difermentasi lah intinya. Terus kalau misalkan for enzymes, biasanya itu bisa didapetin dari buah-buahan. Kayak papaya mengandung papain, itu enzim. Kayak misalkan nanas itu mengandung bromelain, itu enzim. Dan banyak buah-buahan lain juga ada kandungan-kandungan enzim. Nah, selain itu apalagi kalau misalkan teman-teman punya masalah leaky gut. What is leaky gut? Ini panjang lagi sih, so I'm not gonna go into it. Tapi kalau punya masalah pencernaan dan leaky gut, biasanya berhubungan juga dengan alergi, direkomend juga sama dokter Sarah untuk makanin glutamin. Glutamin is just like a white powder. Memang kalau mau cari ini agak aneh nyarinya di suplemen tempat yang buat orang olahraga, bodybuilder gitu, because it is an amino acid, jadi biasa dijualnya di sana. Tapi what it does, it helps to repair kamu punya gut supaya tidak leaky. Supaya tidak leaky itu supaya kamu tidak ada inflamasi dan kamu nggak ada masalah-masalah alergi dan yang lain-lainnya. So that really helps. Aku juga pernah ketemu beberapa klien yang mereka sudah mulai makan glutamin, jerawatnya juga membaik, terus eczema juga membaik, so it's really good. Nah, selanjutnya you can also try vitamin B12. Vitamin 12 atau B kompleks lah, B kompleks yang ada kandungan B12-nya. Diperhatikan B kompleks yang B12-nya ini harus yang ada tulisannya methyl-cobalamin. Nanti aku spell out ya di videonya, methyl-cobalamin. Kenapa? Ini juga there's a whole other banyak teori-teori kedokterannya, mungkin dokter Sarah bisa jelasin. Tapi a lot of people have issues with inflammation karena kurang methylation prosesnya ini. Jadi itu bisa ditambah dari suplementasi. Jadi di saat beli, pastikan yang methyl-cobalamin. Soalnya ada banyak versinya, ada yang cyano, ada yang apa. Just yang methyl-cobalamin. Lalu selain dari itu, magnesium, zinc, so chromium, so all of this, make sure kamu cukup. Bisa juga dipastikan dengan, let's say kalau masak pakai sea salt, itu juga it's a good alternative karena itu ada banyak all these salts yang sudah ada di dalamnya. So the next one is this table of, ini aku udah sempat googlein, cruciferous vegetables. So kalau males nyari-nyari, you can see it from the table here. Dan selanjutnya juga different kinds of prebiotics, aku juga udah sempat googlein, you can see from the list. Selanjutnya choose unrefined foods. Ini penting banget sih. Jadi seberapa murninya makanan sebelum di processing lagi. Karena think of it this way, kalau misalnya makanannya baru fresh banget, I would like to think that istilahnya life force-nya kayak masih, nutrisinya kayak masih seger gitu. Jadi tentunya pas kita makan pun juga it's better. Sedangkan kalau makanannya ini udah processing lagi ya, gizi dan nutrisinya juga udah habis, udah hilang atau kemana gitu. Pas kita makan juga udah nggak ada dampaknya, udah nggak ada nutrisinya, nggak ada gizinya, cuma beda kalau cuman isi kalori doang, basically cuma penuhin kenyangnya doang gitu. So you have to choose unrefined foods, dan tentunya avoid refined sugar. Itu udah nggak usah dibahas lagi, of course, definitely. And then hindari gorengan, alkohol, makanan olahan, gula, caffeine. Personally, I still don't take caffeine, unfortunately. Tapi ya, if you can avoid it, it will be good juga. Dan yang lain-lainnya. Oke, so kita udah bahas banyak banget soal makanan, and I know that there's still so much more sebenarnya kalau mau dibahasin soal makanan. But I'll stop here for now. Sisanya teman-teman research aja sendiri. There are many resources out there kok yang bisa dipelajarin lagi. So thank you so much for watching. Once again, kalau misalkan teman-teman punya aha moment atau ada, oh iya ternyata aku
tidak cocok atau food trigger ini. Nah, please do share in the comment below. I would love so much to hear from you. Dan whatever you share, remember that ini juga akan membantu teman-teman lain. Jadi mungkin kadang orang nggak kepikir, oh ternyata bisa ya trigger foodnya ini ya. Dan kalau ternyata kamu sharing kan, orang lain juga, oh aku juga suka makan ini nih gitu. So it could be something for them to discover juga. So please do share karena sharing is caring definitely ya. Okay, so thank you for watching. I'll catch you in the next episode. Thank you, bye bye.